Jadi orang menyatakan bahwa Nabi nggak dengar, nggak melihat, wala ya'rifu 'anna dan tidak mengenal kita, wala yad'u Allah ta'ala lana dan juga dikatakan bahwa Nabi nggak mendoain kita, itu pemahaman yang bodoh. Bodoh pemahamannya. Sampai Sayyid Muhammad beliau menyatakan fa ayyu jur'atin a'zamu min hada. Penyakit apa yang lebih parah daripada penyakit ini? Penyakit apa yang lebih parah daripada penyakit model seperti ini yang menyatakan bahwa Nabi tidak mendengar? Wa yujalin akbaru min hada dan kebodohan yang lebih parah. Apa ya daripada pemahaman yang lebih parah dari ini? Ini pemahaman parah sekali dikatakan oleh Sayyid Muhammad. Idhafatan ila su'il adabi wal intigasi li qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini sambungannya kepada usul adab, enggak ada adab. Sambungannya ini mereka tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menganggap lemah kadarnya Nabi. Dianggap Nabi Muhammad kurang. Kan kalau misalnya enggak tahu berarti kan kurang. Enggak tahu, enggak melihat, enggak mendengar, itu kan berarti kurang. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Al-insanul kamil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia mulia. Bagaimana mungkin disebut bahwa Nabi tidak dengar? Bagaimana mungkin disebut Nabi tidak melihat? Walaqad tadafaratil ahadits wal athar allati tuthbitu anna al-mayyita yasma'u wa ya'usu wa ya'rifu. Padahal kita ini udah mengkaji sangat banyak, ya kan, dalam kitab ini saja berganti hadis asar yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu mendengar, wa yahussu merasa, wa ya'rif dan mengetahui. Ini kajian-kajian kita udah panjang tentang seperti itu. Apakah kaum muslimin tidak pernah mendengar hadis? Apakah mereka para pencinta ilmu, talibul ilmi tidak pernah mendengar hadis tentang orang yang sudah meninggal dunia bisa mendengar, bisa melihat? Sawal akan mu'minan am kafiran, apa baik itu adalah orang beriman maupun kafir, baik itu jenazah mukmin atau kafir didengar. Coba kita lihat film vampir. Kita lihat film vampir atau vampir beneran. Itu yang namanya vampir udah meninggal kan? Udah meninggal. Yang meninggal bisa tahu, yang meninggal bisa dengar, yang meninggal bisa mengenal. Apalagi ini Nabi Muhammad. Kan mustahil kalau orang-orang biasa dengar, jenazah biasa dengar, jenazah biasa melihat, jenazah biasa itu mengetahui, tapi Nabi enggak. Kan mustahil. Galab Ibnul Qayyim fi kitab Ar-Ruh, Al-Imam Ibnul Qayyim itu dalam kitab Ar-Ruh. Kan banyak nih orang-orang sebagian mempunyai pemahaman tentang Imam Ibnul Qayyim. Silahkan ambil secara menyeluruh kitab Al-Imam Ibnul Qayyim, jangan setengah. Itu dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ini lihat. Kan sebagian orang kalau misalnya ngelihat Imam Ibnul Qayyim. Tapi kalau misalnya mau mengambil pendapat beliau secara menyeluruh, alangkah indahnya. Ini pendapat beliau, wassalafu mujma'un ala hadza. Ulama salaf itu sepakat. Artinya sepakat tentang apa? Tentang bahwa Nabi mendengar, bahwa Nabi melihat, bahwa Nabi itu mengenal, walaupun beliau sudah 1400 tahun yang lalu meninggal dunia, beliau mendengar. Ini kompak mereka para ulama. Tidak ada yang tidak setuju, semuanya setuju. Ijma' ulama, kesepakatan ulama. Wa qad tawataratil atharu anhum, dan sudah banyak bahkan athar itu kan kita sudah membahas lebih luas daripada hadis Rasulullah. Kalau hadis itu berhubungannya langsung kepada Rasulullah, pendapat, ucapan atau ketentuan itu kembali kepada Rasulullah. Sementara athar itu bisa dari keluarga Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Jadi lebih umum.
daripada hadis. Wa qad su'ila Syekh Ibnu Taimiyah 'an hadhil mas'alati. Pernah ditanya Syekh Ibnu Taimiyah, ini kan lagi-lagi rujukan mereka para Wahabi. Rujukan para Wahabi, Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Taimiyah, silakan. Tapi kalau misalnya mau ambil semuanya pendapatnya. Jangan kira-kira mengambil pendapat yang untungin mereka saja. Ambil semuanya. Ini diantaranya juga. Fa'afta bima yu'ayyidu dzalika, bahkan Imam Ibnu Taimiyah memberikan fatwa untuk memperkuat ini, memperkuat bahwa Nabi mendengar walaupun sudah meninggal dunia. Meninggalnya Nabi kan nggak seperti meninggalnya orang biasa. Yang meninggalnya Nabi tidak seperti meninggalnya orang biasa. Apakah kemudian Nabi disebut dengan meninggal dunia? Sementara wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian katakan bahwa orang yang meninggal dunia di jalan Allah adalah mati. Jangan kalian katakan seperti itu. Ini Al-Qur'an. Bal ahya, mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun. Bahkan di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah, mereka diberikan rezeki. Fa idza kana hadza fi haqqi 'amatil bashari, kalau ini adalah hak orang manusia biasa, kalau misalnya ini adalah terjadi di kalangan manusia biasa, apa? Manusia biasa udah meninggal dunia bisa dengar. Jenazah ini bisa dengar, jenazah bisa ngelihat, bisa tahu. Ini kalau misalnya ini jenazah biasa. Fama baluka bi'amatil mu'minin, bagaimana keadaan engkau tentang orang mukmin secara awam, secara umum? Ini kan dikatakan manusia secara umum. Mau dia mukmin kan, mau dia kafir, dia dengar, jenazahnya dengar. Apalagi kali ini adalah orang beriman. Setiap ibadillah solin, apalagi orang-orang yang soleh, lebih dengar lagi dong. Harusnya pemahamannya kita seperti itu. Kalau orang-orang umum, baik itu muslim maupun kafir, jenazahnya bisa dengar, bisa melihat, bisa tahu. Bagaimana kalau ini adalah jenazah orang yang muslim? Dan bagaimana kalau misalnya ini jenazah para awliya, para ulama, apalagi bal bisayyidil awwalin wal akhirin, apalagi junjungannya orang terdahulu dan orang-orang akhir. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi besar Muhammad. Bagaimana ini adalah Nabi Muhammad? Jadi ini pemahaman yang keliru, wajib diperbaiki. Ini sangat luar biasa, meruntuhkan umat dan menjadikan umat membabi buta dalam memiliki pemahaman yang rusak. Udah rusak pemahamannya tapi malah membabi buta. Wa qad fassalna hadhihi al-mas'alata fi mabhasin khamsin. Sayyid Muhammad beliau menyatakan sudah kami rinci permasalahan ini dalam satu pembahasan khusus, biha fi kitabina, yaitu tentang pembahasan khusus tadi yang menyatakan bahwa Nabi mendengar dalam kuburnya, Nabi melihat di dalam kuburnya, Nabi mengenal di dalam kuburnya. Maka siapapun orang yang bersolat kepada Nabi Muhammad, Nabi dengar. Nabi dengar. Siapapun orang yang bersolawat, orang-orang yang melakukan salat dan sebagainya, umat-umat Nabi Muhammad SAW semuanya dikenal oleh Nabi Muhammad. Semuanya dikenal. Itu ada di dalam satu kitab dengan judul Al-Hayatul Barzakhiyatu Hayatun Haqiqiyatun. Kehidupan barzakh itu adalah kehidupan setelah kematian. Ya, kehidupan setelah hidup di dalam dunia ini yaitu kehidupan kematian di dalam kubur. Sebelum dibangkitkan, itu disebut dengan Al-Hayatul Barzakhiyah. Maka disebut barzakh itu penyekat. Kenapa disebut dengan penyekat? Dia udah meninggal dunia dari dunia, dari dalam alam dunia, tapi belum masuk akhirat. Jadi antara dunia dan akhirat itu namanya alam kubur, namanya Al-Hayatul Barzakhiyah. Disebut Al-Hayatul Barzakhiyah itu hayatun haqiqiyatun.
Kehidupan barzakh itu adalah kehidupan yang hakiki, benar, arti benar. Wa bi'unwani, dan juga ada satu judul hayatun khasatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga satu judul kehidupan khusus kepada Nabi Muhammad. Apalagi ini lebih khusus lagi kehidupan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan Sayyid Muhammad, baik akan kami sebutkan nih para ulama-ulama yang betul-betul bertawasul. Jadi kalau misalnya ulama-ulama bertawasul, ini kan dalil. Kita sudah melihat dari dalil Al-Quran, hadis, kemudian pendapat para keluarga, para sahabat, para tabi'in tentang tawasul. Nah, di sini dikatakan nama-nama orang-orang bertawasul di kalangan para imam. Bukan kalangan kaum muslimin. Imamnya orang-orang muslim. Kalau orang-orang muslim, waduh, banyak bodohnya. Umat Islam secara umum banyak bodohnya. Nggak bisa diambil pendapatnya. Pendapat umat Islam tidak bisa diambil karena banyak bodohnya. Tapi yang dijadikan pendapat itu adalah ulama. Ulama gitu. Wa nadhkuruna asma'a, dan kami sebut di sini, kata Sayyid Muhammad, nama-nama ajhurin man yaqulu bitawassul. Nama-nama terkenal para imam yang menyatakan tentang tawasul, tentang dalil tawasul itu adalah hujjah yang sangat kuat. Aw man naqala adillatahu min kibaril a'immati wa hufadhis sunnah, atau orang yang mengambil dalil dari pendapat pembesar para imam dan para hufadhus sunnah. Itu para hufadhus sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya kita lihat ada Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Hakim. Imam Hakim namanya, salah seorang periwayat hadis. Faminhum Imam Al-Hafiz, di antara mereka yang bertawasul itu adalah seorang Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Hakim fi kitabih Al-Mustadrak ala Sahihain, yang disebut dengan Imam Hakim. Makanya kalau misalnya kita membaca hadis, ada misalnya periwayatnya rawahul Hakim, hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, ini dia. Faqad dzakara hadits tawassul li Adam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaha. Beliau menyebutkan hadis tawassulnya Nabi Allah Adam dan bahkan beliau mentashihkannya. Ini dalil. Siapa mana hadis yang menyatakan bahwa Nabi Allah Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad? Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Yang kedua, minhum al-Imam Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi. Di antara mereka ada al-Imam Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi, atau yang disebut dengan Imam Al-Baihaqi. Fi kitabih Dalailun Nubuwati, kitab yang beliau karang yang bernama Dalailun Nubuwah. Faqad dzakara hadits tawassul Adam wa ghairihi. Beliau telah menyebutkan hadis tentang tawassulnya Nabi Allah Adam dan lainnya. Wa qad iltazama alla yukhrija al-mawdu'at, dan bahkan beliau melazimkan tidak yukhrij, tidak mengeluarkan tentang al-mawdu'at. Ini dalil yang kedua lagi, bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian hadis wa minhum al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, dan di antara mereka para imam-imam hadis, di antaranya Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Bahkan sebagian orang menyatakan kalau sudah dikatakan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, hendaklah kita diam, beradab, saking keilmuan yang beliau miliki itu membahana. Jalaluddin As-Suyuti fi kitabih Al-Khasa'isul Kubra, dalam kitab beliau yang bernama Al-Khasa'isul Kubra, itu kekhususan yang sangat besar tentang Nabi Muhammad. Faqad dzakara hadits tawassul Adam, dan beliau menyebutkan juga tentang hadis tawassulnya Nabi Allah Adam. Tiga ini, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, sang pengarang kitab Tafsir Jalalain.
Jalalain itu Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya Jalalain itu dua imam. Jalaluddin As-Suyuti yang pertama, Jalaluddin Al-Mahalli yang kedua. Yang keempat, wa minhum al-Imam al-Hafiz Abul Faraj Ibn al-Jawzi fi kitabih Al-Wafa. Yang keempat itu al-Imam al-Hafiz Abul Faraj Ibn al-Jawzi. Ini dalam kitabnya Al-Wafa, beliau menyebutkan tentang hadis dan lainnya. Zakar al-hadis, menyatakan tentang hadis tawassul pula. Wa minhum al-Imam al-Hafiz Al-Qadhi Iyad, dan di antara mereka ada seorang imam besar, Al-Imam Al-Hafiz Al-Qadhi Iyad fi kitabih Asy-Syifa fi at-Ta'rifi bi Huquqil Mustafa. Ini kitab yang beliau karang. Sallallahu alaihi wasallam faqad dzakara fi bab ziyarati, dan beliau menyebutkan dalam bab ziarah, wa bab fadlin Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran min dzalika. Beliau menyebutkan tentang bab ziarah dan bab tentang keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu banyak. Itu tentang ziarah Rasul, tentang keistimewaan Rasul. Yang keenam, wa minhum al-Imam Syekh. Jadi artinya kalau misalnya kita mau mengkaji, kajilah keilmuan. Nah inilah di antara data-data keilmuan tentang tawassul yang tidak bakal mungkin dusta. Wa minhum al-Imam Syekh Nuruddin Al-Ghari Al-Ma'ruf bi Mulla Ali Al-Ghari fi syarhi Al-Syifa fi al-mawatin sabiqah. Di antara mereka adalah Imam Syekh Nuruddin Al-Ghari yang terkenal bi Mulla Ali. Itu dalam syarahnya Al-Syifa fi al-mawatin sabiqah. Wa minhum al-'allamah Ahmad Syihabuddin Al-Khafaji fi syarhi Al-Syifa. Dan di antara mereka juga ada seorang allamah Ahmad Syihabuddin Al-Khafaji dalam penjelasan beliau dalam kitab Al-Syifa Al-Musamma binasimir Riyadhi fil mawatin sabiqah, yang namanya kitab tersebut Nasimur Riyadh. Yang kedelapan, wa minhum al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Al-Qastallani fi kitabih Al-Mawahib Al-Dunniyah fil maqsad al-awwal min al-kitab. Ada juga nih seorang Imam Al-Hafiz. Ini nama-nama yang menyatakan tentang dalil tawassul. Ada kitab-kitab mereka masing-masing, mereka mempunyai kitab khusus tentang tawassul. Itu Imam Syihabuddin Al-Qastallani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Dunniyah fil Maqsadil Awwal dalam kitab. Yang kesembilan, wa minhum al-'allamah Syekh Muhammad Abdul Baqi Az-Zarqani fi syarhi 'ala al-Mawahib. Di antara mereka ada seorang allamah Syekh Muhammad Abdul Baqi Az-Zarqani dalam syarah kitab itu, kitab Al-Mawahib. Yang ke-10, minhum al-Imam Syekhul Islam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Dan di antara mereka juga ada seorang al-Imam Syekhul Islam sangat terkenal, Al-Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, atau yang disebut dengan Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Jawa, Syekh Nawawi. Ini Al-Imam Nawawi yang ada di Syam. Fi kitabih, dalam kitabnya yang bernama Al-Idhah, di bab yang ke-6. Yang ke-11, banyak sekali tentang kitab-kitab ternama dari mereka para pemuka-pemuka imam-imam besar. Wa minhum al-'allamah Ibn Hajar Al-Haytami fi hajjati 'ala al-Idhah. Di antara mereka seorang yang 'ala al-Idhah. Di antara mereka seorang yang alim, Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam hasyiahnya kitab Al-Idhah. Kitab Al-Idhah dikarang oleh Imam Nawawi. Ini hasyiahnya Syekh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Wa minhum al-Hafiz Syihabuddin Muhammad bin Muhammad Ibn al-Jazari Ad-Dimashqi. Yang ke-12 di antara mereka adalah seorang al-Hafiz Imam Syihabuddin Muhammad bin Muhammad al-Jazari Ad-Dimashqi
fi kitabih Iddatul Hisnil Hasin fi fadl du'a, berbicara tentang Iddatul Hisnil Hasin, banyak berbicara tentang benteng dalam keistimewaan doa, dan di situ disebutkan tentang tawassul. Yang ke-13, wa minhum al-'allamatul Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani fi kitabih Tuhfatud Dzakirin. Di antara mereka seorang imam besar yang sangat alim, Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, dalam kitab Tuhfatud Dzakirin. Yang ke-14, wa minhum al-'allamatul Imam al-Muhaddits Ali bin Abdul Kafi As-Subki, yaitu Imam Ali bin Abdul Kafi As-Subki fi kitabih Syifa'is Siqam fi ziyarati khairil anam, obat dari berbagai macam penyakit dalam berziarah ke sebaik-baiknya manusia. Jadi ziarah ke Rasulullah obat dari berbagai macam obat. Berziarah ke Rasulullah adalah obat dari berbagai macam obat. Dikatakan ini obat manjur, ini manjur. Dibanding ziarah Rasulullah nggak ada apa-apa. Dibanding ziarah ke Rasulullah nggak ada apa-apa. Makanya kalau kita punya banyak duit, perbanyak deh haji umrah. Kenapa? Kita punya banyak penyakit nih, penyakit kaki, penyakit dada, penyakit apa, jantung apa, penyakit itu sembuhnya dengan keberkahan yang Allah berikan kepada Rasulullah, itu dengan keberkahan baginda Rasul Muhammad. Kalau cuma sekedar obat-obat kampung, mau obat kampung ke, mau obat kota, ya kan, mau obat klinik, mau obat rumah sakit, dengan izin Allah bisa sembuh. Bagaimana ini adalah Nabi Muhammad? Yang adanya beliau, adanya alam. Gimana dong? Coba kita bandingkan. Ini biar kita cerdas, kaum muslimin cerdas. Kita ini berobat sebanyak-banyaknya kita mengeluarkan duit. Bahkan ke rumah sakit yang paling mahal, kita lupa bahwa Nabi SAW at-tabib. Seorang tabib. Kita lupa Nabi Muhammad. Ada di antara kita berobat sampai ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, ini itu. Ada sebagian mereka bahkan ke luar negeri, betul gak? Luar negeri sana dan sini, sini dan situ, banyak. Lupa dia menabinya. Padahal sumber segala sesuatunya itu adalah Nabi Muhammad. Sumber segala bentuk kebaikan adalah Nabi Muhammad. Mutlak. Lupa tuh kita. Umrah berapa umrah? 35 juta. Berangkat bismillah. Ini ada sampai ke rumah sakit ini dan itu dan ini, Allah lupa zaman nabinya. Termasuk kita mungkin, ya kan, lupa dengan salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini adalah di bulan lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat itu segala sesuatu itu termudahkan. Dengan salawat kepada Nabi Muhammad segala sesuatu termudahkan. Aminul Hafiz Imaduddin Ibnu Katsir fi tafsir qouli ta'ala walau annahum idzalamu anfusahum. Di antara mereka seorang Al-Hafiz Imaduddin Imam Ibnu Katsir yang terkenal dalam tafsir beliau dalam firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum. Itu kan terusannya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah rasul la wajadu tawwabar rahimah. Andaikan mereka sudah berbuat zalim kepada diri mereka, dulu pernah para sahabat berbuat zalim kepada dirinya sendiri, tapi datang ke Rasulullah, ja'uka, kemudian mereka datang kepada engkau ya Rasulullah, fastaghfirullah, kemudian Nabi Muhammad minta ampun kepada Allah, fastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, kemudian Nabi Muhammad mintakan ampun juga kepada Allah, sahabat minta ampun, taubat kepada Allah, dan Nabi doain lawajadullah tawwabar rahim. Kemudian mereka jumpai Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diampuni karena di situ ada siapa? Ada nabinya.
فقد ذكر قصة العتبي مع الأعرابي الذي جاء زائرا قاصدا مستشفعا بالنبي صلى الله عليه وسلم. Dan juga ada menyebutkan tentang kisah Al-Utbi dengan orang Arab Badui yang datang berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya minta syafaat dan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Ziarah ke Rasulullah Muhammad, minta syafaat, kasih syafaat oleh Nabi Muhammad. Sombongnya yang bagaimana nih umat sampai melupakan kepada nabinya. Ada bahkan sampai orang haji dan umrah dia nggak mau ziarah ke Nabi Muhammad. Ini kebodohan nyata, yang sangat nyata, kebodohan yang sangat nyata. Walaupun dia ahli ibadah sekalipun, nggak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nggak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Islam datang, agama yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak dengan yang lain, tidak dengan yang lain. Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril hanya kepada Nabi Muhammad, tidak kepada yang lain. Fil bidayati wan nihayah wa qad dzakara wa lam ya'tarid 'alaiha bi syai', dan tidak ada yang menentang. Artinya tidak satu pun umat menentang tentang Al-Utbi ketika datang dengan Arab Badui itu ziarah ke Rasulullah minta syafaat, kemudian diberikan syafaat oleh Rasulullah. Wa dzakara qissata tawassul Adam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bidayati wan nihayah wa lam yahkum bi wad'iha, dan beliau menyebutkan tentang kisah tawassulnya Nabi Adam dalam kitab Bidayah, Al-Bidayah wan Nihayah, dan tidak ada orang yang menentang bahwa ini adalah hadis palsu, enggak ada. Para ulama semuanya sepakat. Wa dzakara qissata ar-rajul alladhi ja'a ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam tawassala bih wa qala inna isnadahu sahihun fil bidayah wan nihayah. Juga menyebutkan tentang seseorang yang datang ke kubur Nabi. Dia datang ke kubur Nabi dan bertawassul kepada Nabi Muhammad. Ini sanadnya sahih. Gitu. Ini kan dalil semuanya. Pembahasan yang telah dikatakan Sayyid Muhammad ini dalil semuanya. Wa dzakara anna sya'aral muslimina yaumal yamamah ya Muhammadah fil bidayah wan nihayah. Juga menyebutkan tentang syiarnya kaum muslimin di peperangan Yamamah. Di peperangan Yamamah itu mereka para sahabat menyebut ya Muhammadah. Ya Muhammad arti ya Nabi Muhammad, tolong. Ditolong oleh Nabi Muhammad. Ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nabinya di Madinah. Artinya tidak di Al-Yamamah. Dengar Nabi Muhammad. Siapa bilang Nabi enggak dengar? Siapa bilang Nabi enggak melihat? Siapa bilang Nabi enggak tahu? Ini kebodohan yang nyata dikatakan lagi-lagi oleh Sayyid Muhammad. Yang ke-16, wa minhum al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani alladhi dzakara qissat ar-rajul alladhi jaa'a ila qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tawassala bihi wa sahhaha sanadaha fi Fathil Bari. Dan di antara mereka ulama dan bahkan pembesar ulama al-Imam al-Hafiz Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Kalau orang sudah mendengar ucapan Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam ilmu hadis, ulama yang lain dengar dan membisu. Artinya membisu menyatakan iya. Saking alimnya Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Yang beliau menyebutkan tentang kisah seseorang yang datang ke kubur Nabi, bertawassul kepada Nabi, dan ini sanadnya sahih. Dan ini ada dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari itu salah satu kitab syarah tentang Imam Bukhari. Gitu. Kan di antara kitab yang sangat terkenal, kitabul hadis yang sangat terkenal itu adalah Al-Bukhari wa Muslim. Ini Fathul Bari syarahnya, cara dari Imam Bukhari. Yang 17, wa minhum al-Imam al-Mufassir Abu Abdillah al-Qurtubi.
Seorang imam al-mufassir yang ahli tafsir, Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi dalam tafsir firman Allah walau annahum idzalamu anfusahum tadi sama sebagaimana Imam Ibnu Katsir ini di sini dalam pendapat yang lain dari Imam Al-Qurtubi, tapi artinya sama, bahwa di mana mereka para sahabat langsung mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad. Dan ini dikiaskan siapapun orang minta kepada Nabi syafaat, pertolongan, dikasih oleh Nabi Muhammad. Dikasih oleh Nabi Muhammad. Jadi umat kita, Nabi besar Muhammad, kalau betul-betul kita dekat kepada Nabi, apa sih kehidupan yang susah buat kita? Apa kehidupan yang membuat kita susah? Dagang nggak bakal susah kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad. Berpolitik nggak bakal susah kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad. Bersosialisasi apapun kita bersosialisasi kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, nggak ada yang susah. Susah ketika kita lupa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Itu terjadi kerusakan di mana-mana, di sana, di sini, timur, barat, utara, selatan. Itu lantaran mereka melupakan Nabi-nya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini panjang kita sudah bahas untuk adzan. Silakan adzan.